Kita harus ciptakan keadilan dan kesetaraan sosial di antara ayam-ayam kita supaya mereka juga tumbuhnya rata, semuanya gemuk-gemuk. Halo, jumpa lagi bersama kami di channel Peternak Inovatif. Kali ini kita akan membuat racikan pakan. Ini kita sudah punya bahan-bahan di sini. Ada nasi sisa, ada cangkang BSF. Ini adalah onggok fermentasi. Kemudian di sini ada pur ayam, pur starter. Di sini bahan utama kita cangkang BSF. Kemudian ada nasi sisa di sini. Langsung saja kita campurkan bahan-bahan ini. Onggok fermentasi kita tuang, kemudian pur ayam kita tuang juga. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Kita akan membuat racikan pakan untuk ayam-ayam kita. Nanti semua ayam kita akan kita beri pakan ini, baik itu ayam indukan ataupun ayam pembesaran yang masih kecil. Semuanya kita berikan racikan pakan ini. Nanti kita lihat bersama-sama bagaimana reaksi dari ayam-ayam kita saat kita beri pakan ini. Bahan utama kita cangkang BSF kita tuangkan. Ini untuk mengangkat nilai protein yang ada pada racikan pakan kita. Kita aduk-aduk sampai merata. Dalam peternak ayam kampung, jika ingin menekan biaya kos pakan, maka kita harus pandai-pandai membuat racikan pakan. Contohnya salah satunya seperti ini. Kita memanfaatkan onggok fermentasi, kita campur menggunakan cangkang BSF. Kemudian ini juga ada nasi sisa, nasi limbah dapur ya. Kita tuangkan juga saja, kita aduk sekalian untuk tambahan nutrisi bagi ayam-ayam kita, juga untuk menekan biaya kos pakan. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai merata, karena kalau tidak rata nanti kasihan ya, ayamnya ada yang dapat nasi, ada yang dapat onggok fermentasi, ada yang dapat cangkangnya saja, cangkang BSF. Tapi kalau kita mengaduknya rata, itu nanti semua ayam akan mendapatkan nutrisi yang sama. Semuanya memakan onggok fermentasi, semuanya memakan cangkang BSF, semuanya memakan nasi sisa. Dengan begitu semuanya adil, semua ayam mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh ayam yang ada di kandang ini. Tidak ada yang namanya pilih kasih, yang satu cuma makan cangkang, yang satu cuma makan nasi. Kita harus ciptakan keadilan dan kesetaraan sosial di antara ayam-ayam kita supaya mereka juga tumbuhnya rata, semuanya gemuk-gemuk. Tidak ada yang kurus, ada yang gemuk. Kita nanti pusing sendiri kalau ayam kita yang kurus-kurus. Baiklah teman-teman, racikan pakan kita sudah jadi, ini sudah tercampur rata. Bisa dilihat di sini komposisi yang sangat sempurna, perpaduan antara pur ayam,
cangkang BSF, nasi sisa, semuanya adalah bahan-bahan kualitas unggul, kualitas nomor 1 ini. Kita sudah berada di kandang, langsung saja kita berikan racikan yang sudah berhasil kita ciptakan ini, kita berikan kepada ayam-ayam kita. Kita lihat apakah ayam-ayam ini menyukainya atau tidak. Ini baru pertama kali ayam-ayam ini yang masih kecil ini saya beri racikan seperti ini, jadi mungkin butuh penyesuaian. Lanjut ke ayam-ayam yang sebelah sini. Terlihat ayam yang sebelah sini cukup menyukai racikan pakan ini. Mereka langsung cepat beradaptasi dan terlihat lahap memakan pakan ini. Dengan menggunakan racikan pakan seperti ini, kita tidak perlu terlalu memikirkan yang namanya kos pakan. Walaupun kita berikan pakan ayam itu boros, tapi tetap saja pakan yang kita keluarkan itu tidak akan semahal kalau kita memberikan pakan full pabrikan. Ayam-ayam yang di sini ini terlihat lahap karena memang yang di sini ini sudah terbiasa kita beri pakan itu sudah kadang ya nasi sisa, kadang ya campur dedak, kadang ya hijauan, kadang ya maggot. Jadi ketika diberi pakan seperti ini mereka langsung adaptasi dan langsung lahap memakannya. Di sini indukan-indukan kita berikan pakan yang sama. Kita beri racikan yang sudah kita buat tadi, racikan pakan istimewa. Tentunya dengan racikan pakan ini ayam akan tetap bertelur karena kita memberikan kandungan pakan dengan nutrisi yang cukup. Protein kita penuhi, karbohidratnya dari onggok fermentasi, dari dedak, protein dari cangkang BSF, ada nasi sisa juga. Itu nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam. Coba kita lihat ada telurnya atau tidak pagi ini. Ternyata ada 2 butir. Di kandang ini indukannya ada 5 ekor, 5 ekor betina dan 1 ekor jantan. Ternyata baru bertelur 2. Biasanya nanti sore akan ada yang bertelur lagi. 1 hari itu biasanya bertelurnya 3, kadang ya 4. Kalau pas lagi bagus ya kadang 5 juga. Ini pakannya masih sisa sedikit, kita tambahkan saja. Ini ayam petelur ya, ayam petelur, ras petelur, jantannya Bangkok. Ini kalau bertelur, telurnya kita tetaskan, inilah yang nantinya akan menghasilkan ayam joper. Ini telurnya ada 3. Sambil kita beri pakan pagi, kita sambil ambil telur-telur yang ada di sini. Di sini indukannya ada 4 dan bertelur 3. Ya lumayan lah. Ayamnya lahap, suka dengan racikan pakan yang sudah kita racik dengan susah payah. Kalau kita meracik pakan ayamnya lahap seperti ini ya kita terbayarkan. Tapi kalau kita sudah meracik pakan susah-susah, capek-capek, ternyata ayamnya tidak mau memakannya, nah itu kita akan kecewa ya. Di sini ada juga telur itu. Kita ambil saja telurnya.
Ayam yang di sebelah sini sudah terlihat mulai lahap memakannya, yang tadinya belum mau makan. Sebelah sini juga sudah lahap. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit sharing tentang racikan pakan. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Untuk yang belum subrek, silahkan disubrek saja channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan apabila kita upload video-video menarik yang lainnya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.